Alhamdulillah, saya bersama Ibu Yasti dengan izin Allah ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa di desa dan kecamatan ini di Kabupaten Bolang Mongondo, bersama sahabat-sahabat kami. Ada Pak Camat di sini, terima kasih Pak, serta seluruh Sangadi. Ada Ketua Kantor Kemenak, ada Pak Hani sahabat saya, Kepala Biro Keuangan, Ustadz Sulaiman dan kawan-kawan pimpinan di Kabupaten Bolang Mongondo, serta ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan saya merasa terhormat banget ditemani kawan-kawan Kristiani. Terima kasih sahabat-sahabat yang udah ikut datang, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu yang dari sejak kecamatan yang tadi pagi Domuga ya, Domuga ya, alhamdulillah sudah menemani. Nampak sekali kebersamaan yang hebat, duduk bareng, belajar bareng, makan bareng. Semoga Kabupaten Bolang Mongondo dan Sulawesi Utara bisa menjadi contoh dan inspirasi kerukunan yang hebat sekali di tanah air Indonesia. Bukan cuma buat Indonesia, tapi bahkan buat dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta doa besok insya Allah seperti yang disampaikan Ibu Yasti. Kami hanya pelaksana saja dengan izin Allah. Yang punya niatan, gawean, kerjaan, cita-cita luhur, dan insya Allah eksekusinya juga itu Ibu Yasti sendiri. Beliau mewakafkan tanah luar biasa. Bahkan dengan nawaitu biayanya insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kita nggak main-main, kami nggak main-main dengan izin Allah minta bantuan doa dari kawan-kawan semua, termasuk para pemuka agama yang ada di seluruh Sulawesi Utara, lebih khusus di Bolang Mongondo dan Bolmong Raya. Angkatan pertama ini saja kita mau jadiin betul lambang. Jadi ntar kita full beasiswa 100% semua. Jadi ada 2 jalur nanti, jalur yang beasiswa penuh kita tanggung bersama, kita jamin bersama dengan rezeki Allah. Nah, yang full beasiswa ini juga kita akan persiapkan untuk menjadi global leader. Kita pengen nanti anak-anak Bolmong Raya itu ada di seluruh kampus di seluruh dunia. Jadi nanti ada anak Bolmong Raya kuliah di Amerika, di Kanada, di Australia, di Eropa, di Inggris Raya. Insya Allah bukan cuma kemudian memenuhi perguruan tinggi negeri di tanah air dan swasta di tanah air, tapi insya Allah nanti ke Al-Azhar Kairo, ke Madinah University, ke Ummul Qura Mekah, dan kemana-mana. Beberapa tahun yang lalu bersama kawan-kawan muslim juga kami buka pesantren di Texas Ibu, di Houston, Texas di Amerika Serikat. Ada 13 hektar di sana alhamdulillah. Dan baru-baru aja kita buka rumah tahfiz di Irlandia, Irlandia. Pak Gubernur kita, Pak PJS ya, Pak Yai Fatoni, itu pernah berkunjung ke salah satu cabang kami di Rusia, di kota Kazan, kota ketiga terbesar di Rusia. Kita buka di sana. Dan sekian tahun yang lalu kita udah mulai perdana pembangunan sekolah putri ya, pesantren putri Mahat Lil Banat di jantungnya Turki, di kota Istanbul. Karena sesuatu hal terhenti sebentar, tapi insya Allah kita akan memulai kembali. Dan nawaitunya adalah menjadikan santri-santri kita ini duta-duta besarnya Indonesia dimanapun berada. Duta-duta besarnya Indonesia di berbagai negara di dunia. Termasuk tentu saja duta-duta besar Islam yang ramah, yang menampakkan cinta dan kasih sayang, yang siap berbagi, siap bekerja sama dengan siapapun hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk yang Allah di muka bumi ini insya Allah. Dan pesantren yang dibangun memang pesantren bertaraf internasional dari sisi bahasa dan networks.
Ya, jadi sisi bahasa dan berjuang saja ibu bapak, para sangadi di kecamatan apa namanya ini? Santong Molang, supaya kemudian ada anak-anak desa di sini yang dapat banyak porsinya untuk kemudian menjadi santri angkatan pertama putra dan putri. Insya Allah, amin. Saya mewakili santri juga. Saya mewakili santri yang diajarkan oleh kitab suci kita untuk punya perkataan, omongan, kalimat, ucapan, pikiran, gagasan, rencana, cita-cita, impian yang tinggi. Ya, saya mencoba menunjukkan gitu. Kita bercanda-canda beli klub bola di Polandia, 9 klub bola di tanah air, 1 kemudian kita beli di Polandia. Bercanda-canda. Ya, dengan cara begitu, saya ketika diwawancarai sama media di Eropa, mereka bertanya kenapa Anda membeli klub bola di sini gitu. Saya cuman bilang ya ini seperti salamnya Indonesia kepada Eropa. Hey European, Indonesia is coming. Indonesia nanti akan menjadi juara di semua liga Eropa. Jadi siapapun yang bertanding di Eropa, ya, mau negara manapun yang bertanding di Eropa, itu juara liga Eropanya Indonesia. Wartawannya bingung, Bu. Bagaimana bisa dia bilang Indonesia kan negara Asia. Ya, klub manapun yang main, Barcelona, Madrid atau apapun pilihan ibu bapak semua yang pencinta bola misal gitu. Ya. Di Inggris Raya, ya. Siapapun yang menang itu Indonesia. Kenapa bisa? Karena kita bangun cita-cita bahwa klub bola manapun itu ownernya Indonesia, sekalian sama stadionnya Indonesia. Jadi kalau kita punya cita-cita bangun lapangan bola, jangan bangun lapangan bola cuman di Bolang Mongondo. Jadi punya cita-citanya kita bangun lapangan bola ya di negeri orang, di mana sih? Ketika yang menang misalkan Barca yang menang Indonesia, karena Barca udah punya Indonesia begitu, sak stadionnya. Manchester United menang, yang menang tetap Indonesia karena pemiliknya adalah orang Bolang Mongondo, namanya Mongondo United. Dirubah tidak lagi menjadi Manchester United tapi jadi Mongondo United. Mungkin enggak, tergantung pikiran kita percaya tidak. Omongan kita percaya tidak? Ada seorang yang miskin betul, untuk makan saja dia harus mengambil sisa makanan di restoran tempat dia bekerja, dimasukkan ke plastik, ditaruh di bawah sepatu dan diinjak. Karena biarpun sudah dibuang, tidak boleh itu makanan sisa restoran dibawa. Saking miskinnya. Tapi mulutnya nggak ikut miskin, pikirannya nggak ikut miskin. Alhamdulillah. Masuk asar, kita tunggu sebentar ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin lil wasilatal fadilah wa ba'atsa maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Ibu Bupati, Bu Yasti, Pak Wakil dan seluruh jajaran di pemerintahan Kabupaten Bolang Mongondo yang menghalangi kita dengan kesuksesan ya. Itu cuma diri kita. Omongan kita, pikiran kita, itu aja yang menghalangi. Kenapa lu nggak pergi haji? Gua dari mana duitnya? Ya itu yang menghalangi. Omongannya yang menghalangi. Kenapa kamu nggak kuliah di UI? Wah, saya mah bodoh. Itu yang menghalangi. Itu yang menghalangi. Bisa kamu jadi orang kaya? Nggak mungkin Pak. Kakek nenek saya miskin, mbahnya juga miskin, ke atasnya miskin. Nggak ada cerita, nggak ada sejarah. Saya bisa punya kekayaan, bisa jadi orang kaya. Itu di omongan kita. Makanya omongannya mesti benar. Persaksian kita nih, persaksian kita, bahkan agama manapun, persaksian pertama ini kan tentang Tuhan kan, meniadakan diri kita toh. Kita ini nggak ada gitu, nggak ada diri kita, yang ada adalah Tuhan. Yang kita lihat adalah Tuhan. Ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ketemu kemudian sama lautan, mentok. Dan ini ada di kitab suci manapun, yang samawat. Depan ini laut, belakang Fir'aun. Quran menjabarkan tuh, mendeskripsikan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Omongan pengikutnya Musa, Bani Israel jelek betul. Ya, depan laut, mati gitu. Ya, di belakang Fir'aun sama tentaranya udah deket, ketangkep nih kita. Inna lamudrakun, mati, binasa, ketangkep, tenggelam, gak bisa lari, gak bisa menghindar. Inna lamudrakun, semua omongannya jelek. Satu bangsa, satu negeri, satu kaum, Bani Israel, omongannya apa? Inna lamudrakun. Kenapa? Karena yang dilihat adalah selain Allah. Yang dia lihat siapa? Fir'aun dengan bala tentaranya yang makin dekat. Falamma taro al-jam'ani, ketika dua kelompok besar ini sudah saling melihat, sudah saling bertemu, Musa dan pengikutnya melihat Fir'aun dan tentaranya, Fir'aun dan tentaranya melihat kemudian Musa dan pengikutnya. Qala ashabu Musa, berkata kemudian yang membersamai Musa, inna lamudrakun. Kalau begini mah percuma kita lari. Kalau begini mah percuma kita menghindar. Akhirnya lamudrakun, kita bakalan binasa juga. Tapi Musa berdiri, nggak melihat laut itu, nggak melihat Fir'aun dan tentaranya. Apa dia kata? Kalla, nggak bakalan ketangkep.
Kala, nggak bakalan kena. Kala, nggak bakalan kita binasa. Umatnya nanya, mikir Musa, di depan kita laut, udah tidak bisa lagi kita lari. Mau kemana? Ke belakang nggak mungkin, udah Fir'aun dan tentaranya. Kanan kiri nggak ada jalan. Pantainya pantai buntu. Tapi kata Musa apa? Aku nggak ngelihat itu lautan. Aku nggak melihat itu Fir'aun dan tentaranya. Yang aku lihat apa? Inna ma'iyya Rabbi. Tuhan bersama kita semua. Keren. Saya hadir. Nanti dia akan memberikan kita jalan. Saat itulah kemudian semua agama samawat, termasuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita belajar perintah Tuhan turun agar Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut itu pun terbelah. Masalahnya kita suka ngelihat itu. Kenapa kamu nggak masak? Nggak ada uang. Kenapa nggak melihat Allah? Ya Allah mah Allah, tapi kan duit tetap. Gitu ibu ya? Hah? Pasar punya siapa bu? Pasar punya siapa? Bingung dia. Pasar punya Allah apa punya yang dagang? Pasar pak bu punya Allah atau punya pedagang? Mau bilang Allah tetap pakai duit. Hah? Ibu kalau minta barang makanan, bahan makanan, belanjaan, lalu ibu masih harus ngambil sendiri ke pasar, itu belum Allah. Masih biasa itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. He can do anything. Kenapa? Karena dia yang punya, dia bisa melakukan apa saja. Ibu boleh nggak berdoa begini? Ya Tuhan, ya Allah, pasar katanya punya Engkau. Temenin ya, saya mau belanja. Saya tinggal tunjuk, saya tinggal ambil, Engkau yang bayar. Amin. Boleh nggak? Bukan cuman boleh, kata Allah apa? Pakai kekuatanku, pakai kekayaanku. Kita nggak pernah pakai kekuatannya, kita nggak pernah pakai kekayaannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah bisa mengubah langitnya. Allah bisa mengubah pagi, siang jadi sore dan malam. Sore dan malam dirubah lagi jadi pagi dan siang. Dia bisa mengubah apa yang dia mau ubah. Masa nasib kita nggak bisa? Tadi di awal saya cerita ada seorang yang miskin betul. Dia kerja di restoran besar di Jakarta. Tapi masih training, nggak ada gaji. Masih training 3 bulan nggak ada gaji. Dia berangkat dari kampungnya nggak bawa duit. Modalnya cuma bismillah aja udah. Bismillah aja udah. La haula aja udah. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi ketika dia memeluk istrinya, apa dia bilang? Aku akan kembali dan bangunin rumah kamu dan rumah ibu kamu. Oh, kan serem tuh. Bayangin, Pak. Hah? Bayangin coba. Hah? Miskin nih, Pak. Begitu dia peluk istrinya, dia bilang, nanti aku akan kembali, bangunin rumah buat kamu dan bangunin rumah buat ibu kamu. Sampai Jakarta susah.
Tapi omongannya nggak ikut susah, saya bilang. Pikirannya nggak ikut susah, mentalnya nggak ikut susah. 3 bulan Ibu Bupati tidur di kolong jembatan. 3 bulan tidur di kolong jembatan Sudirman, Tamrin Sudirman, di kolong jembatan. 3 bulan. Yang rajin nonton MNC TV pernah ngelihat kisah ini, langsung dibawakan oleh yang mengisahkan. Bukan saya yang membawakan, orangnya langsung. 2 bulan, 3 bulan dia tidur di kolong jembatan. 2 tahun berturut-turut menjadi penjaga toilet. Tapi omongannya cakep. Kalau ngomong pokoknya saya mau bangunin rumah buat istri saya, mau bangunin rumah buat orang tua saya, mau pergiin haji, mau beliin mobil, gitu terus. Bukan nanti saya mau ngutang gitu. Kalau kita orang susah nih ngomongnya mau ngutang. Mau pinjam. Masih bagus, ada yang mau nyolong gitu kan. Aku mau jadi pencuri saja. Kenapa? Susah hidup ini, gitu. Ini orang cakep, Pak. Dia kalau mau makan, saking gak ada duitnya, dia ambil makanan-makanan sisa supaya nggak ketahuan. Dia taruh di plastik, dia taruh di sepatu, dan dia injak supaya nggak ketahuan. Tapi Pak, di kolong jembatan itu dia berdoa kepada Allah. Luar biasa itu. Dan keberuntungan akhirnya datang kepada dia. Keberuntungan akhirnya datang. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keberuntungan itu akhirnya datang. Kan keberuntungan itu yang dikenalkan oleh Allah di awal-awal kitab sucinya kan. Keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Dan caranya kan gampang kata Allah. Kamu pakai caraku, kamu pakai jalanku, selesai. Tapi kita pakai cara kita. Kita jalan pakai jalan kita. Keberuntungan nggak datang. Sederhana kok, ayatnya pada hafal. Biasanya kalau orang Islam mah hafal aja udah ayat yang satu ini. Alif Lam Mim. Terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu Bupati aja hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Udah jatuh langsung kita. Ayat pertamanya udah jatuh. Ayat pertama kan kita disuruh percayanya sama Allah, bukan sama duit. Ada perintah di sana, alladzina yu'minuna bid duiti. Itu. Kamu harus percaya sama duit, gitu loh. Duit yang bisa bikin kamu kasih makan itu. Kalau kamu nggak ada duit nggak masak, gitu. Nggak ada kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sederhana kok. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat, sedekah, itu doang. Nanti jalan milik Allah. Ntar ditunjukin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lanjutannya apa? Ulaika ala hudam mir wa ulaika humul. Itu keberuntungan datang. Dia punya gaji, Pak. Akhirnya kerja. Begitu kerja punya gaji. Gaji itulah Ibu Bupati yang kemudian dibeliin sama dia ikan. Ikan yang kelak dia sekarang menjadi orang paling kaya di kampungnya dengan aset 600 miliar rupiah hari ini. Luar biasa coba. Gara-gara beli ikan doang coba. Hah? Ikannya juga bukan ikan mahal, ikan cupang coba. Ikan cupang bisa bikin mahal. Kalau salmon kali
tuna kali, ekspor Jepang. Ya kita masuk akal, ini ikan cupang. Dan karena dia nggak punya duit, belinya cuma beberapa ribu rupiah. Tapi ikan cupang itu yang kelak mengantarkan dia menjadi raja arwana terbesar di Indonesia. Dari 5 besar di Indonesia, dia salah satunya. One of the king-nya arwana. Ikan cupang loh. Itulah kalau Allah sudah mau beri jalan itu pleketek kalau kata orang Betawi. Plek, itu jadi dapat. Dia beli ikan cupang, kemudian dia nyari nih temen yang sehobi. Siapa ya orang Jakarta yang hobi main ikan cupang? Terus ketemulah grup WhatsApp. Dia masuk ke grup WhatsApp itu. Ternyata grup WhatsApp itu grup WhatsApp ikan arwana. Ini anak cupang dibully. Ada anak cupang masuk ke arwana ini katanya. Ngajakin tanding, ngajakin tarung, hiasan bagus yang mana, tapi lawannya bukan ikan cupang sesama cupang, cupang sama arwana. Tapi ada satu orang ya yang usahanya arwana, jatuh cinta sama nih orang, sayang sama nih orang, menjadi sahabat nih orang, diajarin loh Pak. Nah nih anak hoki Bu, megang ikan arwana 20 juta, lakunya 100 juta. Megang arwana 30 juta, lakunya 300 juta. Dan sekarang dia punya ikan arwana yang harganya 1 miliar. Ada ratusan ikan arwana. Masya Allah. Allah. Ayo, percaya nggak gitu loh. Ibu-ibu nih hanya perlu percaya pasar di desa apa nih? Ayong itu punya Allah. Ya, pasar di kecamatan Santong Molang itu punya Allah. Ibu hanya perlu percaya untuk bisa ngambil semua yang ada di pasar itu. Percaya dulu. Percaya nggak itu punya Allah? Kalau percaya jalan. Udah ambil aja. Nggak akan ibu jalan kalau ibu nggak percaya. Demi Allah. Ya mana Pak Ustaz? Saya ditangkap satpam. Enggak ada tangkap satpam. Orang ibu kan ngomong baik-baik sama yang punya. Ngomong dong sama yang punya. Kalau nggak ngomong namanya maling. Kalau nggak ngomong namanya nyolong. Ibu ngomong sama yang punya. Siapa? Allah. Sebelum jalan ngadep dulu dia. Tulis belanjaannya. Tulis mau belanja apa. Paham nggak? Belanjaannya tulis. Mau belanja apa? Sop, soto, ikan, apa segala macam tulis. Kemudian ibu sholat 2 rakaat. Sholat duha. Lapor lama yang punya pasar. Habis sholat nih Bu Yastik, ajarin nih ibu-ibu di Bolaang Mongondo. Habis sholat ya, ibu keluarin tuh tulisannya. Ibu keluarin tuh kertas isi bahan belanjaan. Terus ngomong sama Allah, ya Allah udah saya tulis. Mau baca sendiri apa mau saya bacain? Gak pernah kan? Jajal, bersandarnya jangan sama duit. Kita tidak pernah diajarkan duit. Kul, katakan, huwallahu ahad. Satu-satunya adalah Allah. Ada seorang gadis baru lulus kuliah, belum kerja, gak punya duit. Bapaknya ngomong sama dia, nanti kamu yang bangunin rumah. Nanti kamu yang bangunin rumah. Bingung nih si gadis. Waduh, saya belum kerja. Dari mana duitnya? Udah, ntar juga ada. Doa aja. Terus bapak anak sekeluarga, ya doa supaya anak ini jadi orang besar, kemudian bisa bangunin rumah. Sejalan-jalannya hanya dalam tempo 1,5 tahun. Nih anak gadis nih, yang baru lulus kuliah nih. Subhanallah bisa punya kerjaan di Newmont Minahasa. Miliaran rupiah kerjaannya. Dan kurang dari 1,5 tahun malah sudah berhasil kemudian membangun rumah yang disebut oleh bapaknya. Dan orang itu sekarang jadi Bupati Bolaang Mongondo. Cerita beliau itu. Tahun 91 udah bawa hardtop katanya. Berangkat ke Minahasa. Berat tapi karena duit dia berangkat. Luar biasa, ucapan coba. Coba ucapan suami yang miskin, istri yang miskin ngomong gimana? Kita mah nggak bakalan ya Pak, bisa punya rumah. Ngomongnya nggak bakalan.
Nggak mungkin ya Pak, ngomongnya nggak mungkin, nggak jadi. Ibu nih, bapaknya keren, omongannya cakep, sholat malam, kontrakan belum bayar, susu anak nggak punya, anak belum bayar ujian, bangun malam ngikutin Mansur. Udah ikutin si Mansur tuh, udah minta sama Allah, jangan minta sama kepala sekolah, minta sama Allah, jangan minta sama orang kaya. Dia sholat malam, omongannya udah cakep. Begitu dia doa langsung ngomong sama Allah, ya Allah gitu, kasih saya duit 2 miliar gitu. Istrinya kaget di belakang, dicolek suaminya, woi banyak amat, minta buat kontrakan dulu, gope. Itu omongannya kecil, ibu bapak yang dirahmati Allah, ya Rabb. Ya Allah. Tuh si orang miskin yang tadi main cupang, salah dia, salah grup ikan arwana. Tapi ada satu orang yang sayang pada dia, diajarin, dikasih modal. Ternyata orang ini kemudian menjadi salah satu pemain arwana terbesar di Indonesia. Allah. Betul Bu. Kalau ibu cuma bilang begini sama Allah, ya Allah temenin aku mau belanja ke pasar, apa yang kutunjuk engkau yang bayar. Amin. Kalau itu terjadi bukan Allah, belum Allah, karena dia masih sanggup yang lain. Bagaimana sanggup yang lain? Ya Allah ganti, doanya ganti. Saya lagi malas jalan, antrein aja lah yang mateng. Amin. Paham nggak? Kalau tadi ibu masih perlu ke pasar, sekarang ibu bilang sama Allah, ya Allah nggak jadi. Saya mau ngajarin anak daring, repot. Mau ngajarin anak online, nggak sempat ke pasar. Udahlah, engkau saja yang belanja, engkau saja yang antar, dan engkau saja yang masak. Kami tinggal makan. Amin. Buktikan Bu, Allah itu bukan cuma mau merendahkan dirinya di hadapan manusia mulia yang dimuliakan oleh dia dari kemuliaannya. Kebayang nggak? Begitu hebatnya raja di raja yang satu ini mau direndahkan oleh kita dengan disuruh-suruh. Emang siapa lu kan begitu ya? Tapi Allah bilang bukan siapa kamu, kamu adalah hambaku, kamu adalah orang yang kukasihi, sini datang. Bahkan di dalam bahasa Arab, fi'il amr untuk Allah, fi'il perintah untuk Allah, bukan disebut fi'il perintah, tapi disebut kalimatut doa. Itu doa dari hambanya. Ayo ikutin saya. Kalau dikabul, ayo ikutin. Kalau dikabul, kita minta Allah yang belanja sendiri, yang nganterin sendiri, yang masakin sendiri. Kalaupun dikabul, itu belum Allah. Percaya nggak Pak? Nih kalau mau Allah banget nih, ayo angkat tangannya, angkat tangannya semua, angkat tangannya. Bukan begini, ini menyerah namanya. Ini doa. Ya Allah, mana suaranya? Ya Allah. Udah dah. Ayo ikut. Ya Allah. Udah dah. Kasih aja pasarnya buat aku. Amin. Ngapain tanggung-tanggung? Minta sekalian pasar sama Allah. Nah itu baru berasa tuh. Itu Tuhan maha besar, itu baru berasa. Demi Allah Bu, jajal paling 6 bulan tuh jadi. Insya Allah. Jadi gila tuh. Tapi kan yang nyebut gila orang lain. Tapi kalau Tuhan bilang apa? You are believers. Anda adalah orang beriman. Anda percaya itu punyaku, dan Anda percaya aku pemurah, dan aku pun percaya menitipkan pasar itu untukmu. Saya punya kawan, sahabatnya Bupati juga, sama-sama kepala daerah. Saya nggak sebut kepala daerahnya apa, nanti di perjalanan saya kasih tahu ibu. Ketika SMA dia selalu berdoa, dan ternyata doanya itu salah. Jadi selama ini dia berdoa, ya Allah saya pengen punya duit 5 triliun. Jadi yang dipikirnya tuh waktu itu, dia tuh 5 juta.
Tapi asal nyebut 5 triliun. Itu salah sebut, Bu. Salah sebut loh. Ya Allah, saya pengen punya duit 5 triliun. Padahal yang dia maksud adalah 5 juta. Di kemudian hari dia menjadi wali kota dengan PAD 5 triliun. Bayangin coba. Di kemudian hari dia jadi wali kota dengan PAD 5 triliun. Periode kedua lawan kota kosong, 80% dia menang. Luar biasa. Omongan salah aja jadi. Salah doa. Salah doa lu, salah doa itu. Benar. Nih, siapa yang nggak punya emas? Yang nggak punya emas, yang nggak punya emas siapa? Yang nggak punya acung, yang nggak pakai emas. Angkat tangan yang nggak punya emas. Oke, yang dilihat ibu bupati apa Allah? Yang dilihat suami apa Allah? Kalau yang dilihat suami, ibu ngomong sama suami, jawaban suami kadang-kadang begini, Bang, kapan lah kita beli emas? Gua gamparin loh. Boro-boro kita diiyain, malah bilang, gua gamparin, udah bagus ada mau ngawinin lo tuh, gitu. Sakit hati kan? Kita kalau minta sama suami sakit hati, mintalah sama Allah, selesai urusan. Caranya gimana? Ibu datang ke Allah. Ya Allah, lihat nih tangan saya. Masa sih perempuan kagak pakai emas? Apa tega nih? Kasih kek, atuh kek, gitu, ya? Hah? Atuh kek gitu loh, hah? Betul nggak? Pernah jajal nggak? Jajal, Bu, yang tadi ngacung nggak punya emas, jajal. Dan kalau Allah memberi, masih biasa. Terlalu kecil lah, cuma 1 jari. Ya Allah, aku minta emas dari sini sampai sini. Dan 2 tangan. Minta tambang emas. Kecil kali, minta emas 1 gram. Minta tambang emas. Saya 3 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, 7 tahun berturut-turut. Sejak Antv, permintaan saya apa? Minta tambang emas, tambang emas, tambang emas. Alhamdulillah, sampai hari ini belum dapat. Tapi nggak ada urusan, sebentar lagi dapat, ya nggak? Tambang emas di Bolang Mongondo, amin. Biar aja yang punya tambang emasnya itu Bu Bupati, yang penting duitnya buat saya. Ih, Allah mah luar biasa, Bu, luar biasa. Ada orang nggak punya mobil, dia doa, ya Allah saya pengen punya mobil, kasih saya mobil, pengen punya mobil, kasih saya mobil, pengen mobil. Tiba-tiba tetangganya beli mobil. Dia protes sama Allah. Kenapa aku yang berdoa? Dia yang dapat. Tapi tetangganya bilang sama dia, Mas, aku kan beli mobil, gak punya parkir. Aku titip ya. Sewa ada sewa 300.000 sebulan. Subhanallah. Allah memberi mobil pada dia. Dia protes lagi Allah. Ya Allah, kenapa mobilnya cuma titipan? Ternyata sama orang itu nggak pernah dipakai, Pak, mobilnya. Ketika nggak dipakai, iseng nih orang ngomong, boleh nggak saya nge-grab pakai mobilnya kamu? Udah pakai aja. Terus keuntungannya gimana? Udah buat kamu aja. Lama dia datang lagi yang punya mobil ini. Mas, mau beli nggak mobil saya? Nah, duit dari mana? Kamu punya 10 juta nggak? Ada. 10 juta dulu. 10 juta. Dalam tempo kurang dari 12 bulan selesai mobil dibeli. Subhanallah. Allah luar biasa. Nah, tinggal omongan ibu bapak apa nih? Gitu. Omongannya apa? Mana yang belum pergi haji mana? Mana yang belum pergi haji? Oke, yang belum pergi haji lihat temennya. Lihat sebelahnya. Oke, tepak pundaknya. Assalamualaikum. Mau ikut nggak? Pergi haji besok. Saya waktu kuliah dulu senangnya berdiri di depan restoran di dekat kampus. Senangnya berdiri di rumah-rumah makan dekat kampus. Jadi saya berdiri tuh. Omongan saya setel jadi omongan yang punya warung. Maaf ya Bu, ibu selama-lamanya jadi pembeli. Karena omongan ibu bapak pembeli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tahu berapa duit? Pembeli, Pak. Pembeli itu. Itu omongannya omongan pembeli. Belum disetel omongan pedagang.
belum penjual. Karena dari kecil sampai tua omongannya pembeli, ya pembeli. Rubah dikit. Assalamualaikum bang, ini tahu dari mana ngambilnya? Gitu. Oh dari pasar anu, bisa nggak saya yang bawa? Bisa nggak saya yang supply? Berubah omongan, berubah nanti kejadiannya. Saya dari dulu senangnya begitu. Jadi saya kalau masuk ke warung Sunda, warung Padang, warung Tegal, di kampus, saya berdiri di depan. Nanti ada orang masuk ke kantin, ke warung, ke resto, masuk pak, yang kosong belakang, ya silakan gitu. Terus saya datang ke meja-meja, seakan-akan meja itu adalah mejanya saya, warung itu adalah warungnya saya. Gimana mas, enak makanannya? Gitu, kayak orang gila udah. Dan bener saya dari dulu diketawain, tapi karena gestur saya sempurna, mata, muka, mulut, intonasi, sampai yang punya warung kebingung, ini punya warung siapa sih? Bagaimana? Enak makanannya? Nah, kalau ada keluhan, kasih tau dia ya, gitu. Dia kasih tau dia nih yang punya. Gitu. Sekian tahun kemudian, saya memiliki bebek selamat. Kalau ibu ke Pulau Jawa, wah itu bebek selamat terkenal sekali. Di mana-mana bebek selamat, bebek selamat, bebek selamat, bebek selamat. Ada warung steak, warung steak, ya, and shake, kuning hitam. Itu dua entity itu 1 tahun 1 triliun. Omsetnya per tahun kurang lebih 1 triliun. Tapi insya Allah kita buka di Bolmong. Insya Allah. Ini masalah omongan kok, bukan masalah apa-apa, masalah omongan. Nah, bagaimana nih omongan kita? Ini yang saya sampaikan tadi di Domuga dan sekarang di Santong Molang, saya sampaikan, Bu, di hadapan Allah yang maha besar, ucapan ibu bapak apa? Dek, di hadapan Allah yang maha besar, ucapan kamu apa? Bu, iya, saya mau kuliah di Amerika ya, gitu. Nanti ibu kita kaget tuh, hah? Di Amerika? Biasanya kan orang sini paling jauh Manado, Makassar, Gorontalo, atau Jakarta. Tiba-tiba ada anak santri, anak madrasah, anak bolang mongondo ngomong sama bapak ibunya, saya mau ke Amerika. Luar biasa. Coba aja jatuhin omongan, deng, insya Allah pusing dah emak dah. Kamu mau ke Amerika mau ngapain? Mau kuliah di sono. Dari mana duitnya? Gitu. Cerita terakhir untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa. Saya pernah naik mobil disetirin, ya, pasca doktoral yang mengambil nuklir di Hokkaido University. Disetirin dari Sapporo ke Hiroshima. Beliau bercerita kepada saya tentang kebesaran Tuhan yang maha mendengar. Kita hanya perlu ngomong, dia mendengar dan dia akan mengeksekusi. Jadi dia bilang, saya mau ke Amerika. Ini orang 600 kilo, tinggalnya 600 kilo dari kota Makassar. Zaman itu tahun 94. 94 naik kelas 1 SMA di kampungnya 600 kilo dari kota Makassar. Jauh juga tuh. Dan tahun itu Pak, bukan sekarang, tahun itu dia ngucap saya mau ke Amerika. Ibunya hebat, bapaknya hebat. Ibu bapaknya cuman begini pertanyaannya, kamu tahu Amerika punya siapa? Gitu Pak. Tahu, punya siapa? Punya Allah. Lalu anak SMA kelas 1 ini dek, sholat malam, tiap malam 3 tahun berturut-turut. Minta sama Allah yang punya Amerika, supaya membukakan Amerika. Hasilnya bagaimana? Di tahun 96, orang ini kemudian ada di kota Makassar. Ikut audisi beasiswa. Masuk ke perguruan tinggi negeri. Bukan Amerika. Perguruan tinggi negeri. Jadi dia berdoa Amerika, nyampainya tetap di Makassar. Dia pede banget,
Dia datang sebagai anak kampung yang pinter di kotanya, yang pinter kemudian di kabupatennya, dia berangkat, di kecamatannya, berangkat. Sampai di tempat audisi beasiswa, Bu, kecil hatinya. Karena begitu nanya, matematika kamu berapa? 10. Kamu fisikanya 10. Kamu IPA-nya 10. Waduh, dia 8, 8,5, mentok 9. 10, kecil Pak, set gitu. Tapi tiba-tiba dia dibangunkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam benaknya, pikirannya? Kamu punya sholat malam, kamu punya doa ibu kamu punya doa bapak kamu. Akhirnya dia bangkit lagi, dia kerjakan semua soal, dilaluin, dan tibalah masa pengumuman. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, dia tidak lulus. Dia cerita kepada saya lupa Pak Ustadz, doa kami adalah Amerika, bukan Makassar. Wajar kan? Mintanya Amerika, bukan Makassar. Terus saya tanya, apa yang terjadi? Kalau di TV, setelah yang berikut ini. Ya, karena ini langsung, saya kasih tahu. Kalau di TV, kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Iklan dulu. Ya, habis mau ngopi nggak ada kopinya. Ya saya nggak minta kopi, mana dikasih kopi kan? Sama nggak? Sama kan? Saya nggak mesen susu, mana dikasih susu? Seadanya. Ya, Tuhan memberikan alam ini sudah seadanya. Walaupun seadanya banyak, ini banyak, tapi bukan permintaan kita. Betul tidak? Belum permintaan kita. Permintaan saya sore hari ini kopi. Panitia denger nggak ini? Kopi hitam. Bu, sama pisangnya. Pusing ya. Aduh, repot. Ibu ini luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Ibu siapa namanya? Farida. Ibu Farida, Ibu Hajah Farida Amin. Oh, kepala dinas, Masya Allah. Hajah Farida, Insya Allah the next bupati nanti, amin. Bu Yasti the next gubernur, amin. Kalau perlu nanti beliau menteri dalam negeri, betul nggak? Kabinet Yusuf Mansur. Wah. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Udahlah, anak kampung Makassar ini 600 kilo dari Makassar. Kira-kira di mana tuh? Kalau 600 kilo dari kota Makassar, di mana tuh kira-kira? 2 kali Manado, Kota Mobagu. 2 kali Manado, Kota Mobagu. Dia bilang di perjalanan, Ustadz, saya nggak dikabul, mungkin karena kami sekeluarga mintanya adalah Amerika. Dan tahun itu Bapak Ibu mungkin ingat ada program Pak Harto, yang namanya itu program padat karya, padat kerja. Pokoknya jangan sampai ada anak muda yang nggak kerja. Kerjalah dia Pak. Datang ke dinas gitu, pendidikan atau apalah, pokoknya minta kerjaan. Kerjanya di mana Pak? Di salah satu laut, ya, salah satu pantai di Sulawesi Selatan. Ngapain? Nemenin seorang profesor dari Washington DC yang melakukan penelitian laut Indonesia Timur. Bayangin coba cara Allah merajut sedemikian rupa. 6 bulan anak ini kemudian menemani sang profesor. Allahu Akbar Pak. Masya Allah Pak. Makassar nggak nerima loh. Makassar nggak nerima. Kata Allah apa? Kamu jangan di Makassar. Kamu kan mintanya di Amerika. Sudah aku atur. 6 bulan selesai, profesor balik ke Washington. Sebelum balik nanya nih sama anak ini, kamu mau nggak kuliah di Amerika? Kaget dia. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak kenal dolar, jadi kenal dolar, itu saja sudah barokah. Tiba-tiba menjelang kepulangan sang profesor, saya belum selesai penelitian. Mau nggak kamu nemanin saya? Kamu berangkat ke Washington DC, sekalian kamu nanti jadi asisten saya. Orang ini cerita, begitu kemudian dia terbang ke Jakarta ke kedutaan Amerika, di situ yang menguji langsung sang profesor.
36 jam profesor ini pulang balik ke Indonesia hanya untuk menguji anak ini. Di meja itu, di ruangan itu, sang profesor bilang begini, ini ujian nggak penting. Kenapa saya harus yang menguji kamu? Supaya tidak ada yang membatalkan rencana kita. Selesai. Berangkat ke Amerika nggak pakai cerita sekolah bahasa, karena dia sudah 6 bulan sekolah bahasa langsung sama si profesor. 6 bulan berangkat langsung S1 Pak, langsung masuk kuliah dan langsung masuk jadi asisten profesor. Bayangin coba betapa Allah itu maha luar biasa. Iya masuklah, masuk. Anak-anak luar biasa. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung waktu. Insya Allah nanti kopinya saya minum. Lagi bikin, lagi beli. Mantap. Insya Allah. Saya titip saja pesan kepada ibu bapak yang luar biasa. Omongannya digedein, omongannya dibesarin. Besok, hari apa besok? Senin. Atau gini, ada grup WhatsApp keluarga nggak? Ada yang pakai WhatsApp? Ada? Banyak. Ada grup WhatsApp keluarga dong? Ada kan? Nah, langsung tulis Assalamualaikum gitu. Siapa yang mau saya berangkatkan umroh tahun depan gitu. Itu Pak, hajar tuh. Siapa yang mau saya pergi hajikan? Siapa yang belum punya duit buat ngontrak? Siapa yang pengen punya rumah? Kasih tahu saya. Terima kasih. Assalamualaikum gitu. Insya Allah nggak pada jawab, pusing mereka. Ini orang maksudnya apa ya? Oke, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Saya bisa sering-sering ke Bolang Mongondo, menjalankan amanah Ibu Yasti dan menjalankan amanah Bapak Ibu yang insya Allah nanti akan menjadi wali-wali santri, dan kami akan bekerja sama dengan seluruh pesantren, yang ada di Bolmong Raya dan di Sulawesi Utara. Jalur kami adalah jalur Anda semua. Jangan khawatir. Jalur kami, jalur Anda semua. Network yang sudah kami buka ke Madinah, Mekah, Eropa Raya, Inggris Raya, itu bukan punya Darul Quran, tapi punya Indonesia. Siapapun madrasahnya, siapapun pesantrennya, Presiden 2024 adalah Yusuf Mansur. Insya Allah. Bereslah udah. Doa. Oh, kopi udah datang. Nah, karena kopi sudah datang, kita tambah 1 jam. Gede banget. Bu Farida, kopinya segelas. Masya Allah. Supaya lama. Di sini Jo. Makasih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya benar. Makasih Bu Kadis. Ya. Pisangnya nyusul nanti. Bong. Enggak syukur ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum punya omongan di hadapan Allah punya omongan. Yang belum punya doa di hadapan Allah yang Maha mendengar, Maha mengabulkan, punya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya. Silakan berdoa masing-masing. Lah iya, saya nggak tahu kan. Utangnya banyak, suaminya ringan tangan barangkali, ada yang istrinya cerewet, ya, ada yang anak belum lahir, atau terserah. Doanya apa terserah. Ibu bapak sampaikan kepada Allah yang Maha mendengar. Saya ikut mengaminkan dari sini. Amin. Amin. Ayo doa yang serius. Amin. 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 Barangkali ada yang belum pergi haji, ayo doa. Amin. Atau orang tuanya belum pergi haji, sekalian menghajikan orang tua. Amin. 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 Ya Allah, saya tidak mendengar, saya tidak tahu, tapi Engkau mendengar, Engkau tahu. Saya enggak kuasa, Engkau yang maha kuasa. Engkau bukan cuma mendengar, bukan cuma tahu, tapi berkuasa untuk mewujudkan apa yang menjadi doa ibu bapak hari ini di kecamatan Santong Molang ini, ya Allah. Amin. 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 Doain Bu Yasti, doain pesantren Darul Quran Bolmong Raya, Ayastiah Bolmong Raya. Amin. Doain Sulut, doain Indonesia. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
Amin ya Allah. Berikan lebih daripada apa yang menjadi doa hamba-hambamu ini ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya Syuk Mansur, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan benar-benar kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Yasti, Ibu Bupati, dan semua para tetua-tetua adat, tetua-tetua kampung, tetua-tetua desa, para alim ulama, para ibu-ibu pengajian, para kalau kepala desa Sangadi, dan kepada Pak Camat terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.